Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya akan menampilkan sebuah cuplikan video yang berisi tentang konseling kelompok, yang mana dalam video tersebut mengangkat sebuah tema mengenai meningkatkan konsep diri akademik dengan menggunakan teknik SFBT atau Solution Focus Brief Therapy. Maka dari itu, selamat menyimak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, rekan-rekan sekalian? Alhamdulillah Baik, Bu. Alhamdulillah ya. baik, Bu. Oke, Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pada hari ini meski dalam kondisi pandemi. Semoga tidak menyurutkan semangat kita dalam mengikuti kegiatan pada hari ini dari awal sampai akhir ya teman-teman. Terus sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada Ananda semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada kali ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan selanjutnya, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Boleh nih, siapa? Ada yang mau memimpin doa? Boleh Ibu Sri aja. Boleh, silahkan. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ananda Sri ya. Oke, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini atau pada kegiatan kali ini, kita akan membahas mengenai yang namanya konseling kelompok. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa? Boleh langsung di-unmute aja. Izin menjawab, Bu. Boleh, silakan. Konseling kelompok yaitu pemberian bantuan atau pemecahan suatu permasalahan di dalam kelompok tersebut, Bu. Oke, baik. Betul. Ada lagi? Menurut Sri, suatu bantuan yang diberikan oleh guru BK, Bu. Oke, ada lagi? Yang lainnya? Kalau menurut saya, Mat, tidak jauh beda, Bu, jawabannya sama kayak yang lain, Bu. Oke, tidak jauh beda ya sama yang lain. Ya, Oke, Bu. benar banget ya rekan-rekan sekalian bahwasanya Ibu akan menjelaskan kembali gitu ya mengenai konseling kelompok ini apa gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, bahwasanya konseling kelompok ini merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang mana hal ini merupakan pemberian bantuan oleh seorang guru BK atau konselor untuk membantu pengentasan masalah yang dialami oleh peserta didik dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi nantinya ketika kalian ada suatu permasalahan, boleh nih kita sama-sama untuk mencari solusinya seperti itu ya. Nah, dan juga dalam konseling kelompok ini terdapat asas-asas yang memang harus dipegang teman-teman. Nah, yang asas pertama ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi, setiap permasalahan yang dibahas dalam kelompok ini dijamin akan kerahasiaannya dan rekan-rekan sekalian yang ada di kelompok ini tidak boleh menyebarkan setiap pembahasan yang ada dalam kelompok ini, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya asas kesukarelaan, yang mana rekan-rekan sekalian tidak dipaksa untuk mengemukakan pendapat ataupun setiap permasalahan yang sedang dihadapi oleh rekan-rekan sekalian. Jadi di sini sukarela atas dasar kalian itu ingin mengungkapkan suatu hal yang memang sedang dirasakan oleh rekan-rekan sekalian gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya asas keterbukaan teman-teman, yang mana asas keterbukaan ini jadi rekan-rekan sekalian disarankan untuk
untuk lebih terbuka atau bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah bagi individu yang membutuhkan. Jadi ketika nantinya dalam proses konseling, terus teman-teman kalian membutuhkan solusi dari yang lainnya, boleh nih untuk membantu memberikan solusi juga. Jadi di sini tuh keterbukaan di sini tuh rekan-rekan sekalian juga terbuka untuk mengungkapkan setiap pendapat, argumen atau hal lainnya untuk pengentasan masalah yang ada dalam kelompok ini gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya asas kegiatan, teman-teman. Asas kegiatan dalam konseling kelompok ini, jadi rekan-rekan sekalian atau setiap individunya dituntut untuk berperan aktif dalam proses layanan konseling kelompok ini. Berperan aktif di sini apa? Jadi kalian boleh menanggapi, boleh memberikan solusi, boleh juga memberikan pendapat yang memang menurut kalian saya ingin memberikan pendapat kepada si A gitu ya. Seperti itu. Dapat dipahami? Paham, Bu. Baik ya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi sebelum kita akan memulai kegiatan konseling kelompoknya lebih dalam lagi, tadi kan belum perkenalan nih, boleh nih kita perkenalan dulu, tapi perkenalannya menyebutkan nama dan hobi. Boleh dimulai dari Alifa dulu. Langsung ke Delilah, Entang, dan Nengsri ya. Boleh. Baik. Izin memperkenalkan diri ya Bu, nama saya Alifa Lutfianti. Hobi saya mendengarin musik, Bu. Oke, mendengarkan musik. Selanjutnya, boleh? Saya Bu, izin memperkenalkan diri, nama saya Delila Febriani. Hobi saya sama Bu, mendengarkan musik. Oke, sama mendengarkan musik ya. Biasanya orang-orangnya tuh karalem gitu ya, yang suka mendengarkan musik itu. Oke, lanjut. Izin memperkenalkan diri, nama saya Entang Siti Fatimah, hobi saya membaca. Wih, membaca. Sepertinya orang yang suka membaca itu pengetahuannya lebih luas ya. Boleh lanjut? Izin memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Ningsri Nurmayanti. Hobi saya memasak. Memasak. Wih, kayaknya ini calon-calon chef deh ya. Keren. Kita punya calon chef nih, teman-teman. Semoga nanti jadi suatu hal yang menguntungkan ya. Nah, baik. Ya, Bu. Oke, sekarang giliran Ibu untuk memperkenalkan diri. Jadi, teman-teman sekalian, nama Ibu Ulan Nur Fauzia. Hobi Ibu adalah membaca novel. Yang mana novel itu yang menurut Ibu menarik, ya itu adalah bacaan yang menurut Ibu menarik dijadikan hobi gitu ya. Terus selanjutnya, teman-teman sekalian, kita semua sudah memperkenalkan diri dan sudah saling sharing mengenai hobi kita sendiri. Nah, kita sepakati dulu nih waktunya. Saran dari Ibu 1 kali 40 menit cukup? Kalau dari rekan-rekan sekalian bagaimana? Apa ada yang mau berpendapat? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke, cukup ya 1 kali 40 menit. Berarti kita sepakat ya. Oke, jadi teman-teman nantinya karena melalui Zoom ini waktunya berbatas, otomatis nanti ketika waktunya tiba-tiba kita keluar sendiri gitu ya dari room Zoom-nya, nanti Ibu akan buatkan lagi room-nya dan kita gabung lagi untuk melanjutkan layanan konselingnya ya, karena ini tidak menggunakan Zoom yang premium, ini yang biasa saja seperti itu. Oke, baik. Sepertinya kita akan melakukan peregangan dulu atau ice breaking ya teman-teman, yang mana di sini Ibu punya sebuah permainan biar nantinya ketika kita melakukan konseling kelompok ini berjalan dengan baik, lancar, dan juga tidak terlalu tegang ya teman-teman, lebih rileks aja gitu ya. Karena ini nggak terlalu harus fokus, serius seperti itu, nggak, rileks aja. Oke. Nah, untuk permainannya, yang pertama ada permainan untuk mengolah pikiran gitu ya teman-teman. Yang kedua
permainan yang seperti biasa kalian ketahui gitu ya, yang tepuk itu. Nah, kita coba dulu permainan yang pertama. Tapi permainan itu kan mengolah otak ya, teman-teman. Jadi di sini harus pakai kekuatan logikanya dikeluarin gitu. Nah, kita mulai ya permainannya. Jadi, teman-teman, di sini Ibu akan menceritakan sesuatu dulu, tapi kata kuncinya adalah gagang telepon dalam HP jadul. Icon telepon dalam HP jadul ya. Kata kuncinya icon telepon dalam HP jadul. Udah paham? Sudah, Bu. Oke, nanti dengarkan dulu ceritanya, nanti pasti kalian juga ngeh gitu ya. Ini mengasah logika kita gitu. Oke. Nah, ceritanya seperti ini teman-teman. Ada seorang anak laki-laki bernama Edo. Dia akan pergi ke tempat pembelanjaan atau seperti Transmart gitu ya teman-teman, kalau ada mereknya mah. Nah, Edo berada di lantai 1. Lalu Edo turun 2 lantai ke bawah. Sekarang Edo ada di lantai berapa? Ada yang bisa jawab? Ibu ulangi. Edo berada di lantai 1, lalu Edo turun 2 lantai ke bawah. Sekarang Edo ada di lantai berapa? Ada yang bisa jawab? Ibu izin menjawab. Boleh, silakan. Mau coba Bu, lantai 7, bukan? Iya, bener banget. Coba bisa menjelaskan kenapa Edo ada di lantai 7. Oke. Tadi Ibu bilang kata kuncinya itu icon telepon. Yang di HP jadul itu, icon telepon yang nomornya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Jadi kan Edo di lantai 1, turun 2 lantai, jadi ke lantai 7. Iya, betul banget. Mantap. Tadi Alifa kelihatan bingung ya. Ini emang mengasah. Ya, Bu, kakak paham. Mengasah otak kita ya, teman-teman. Jadi biar kita fokus, biar kita juga, oh ini teh apa gitu. Jadi mencari solusi buat permasalahan barusan gitu ya. Sudah mulai relax, teman-teman? Sudah mulai bisa dicerna? Oke. Biar lebih agak santai. Oke. Biar agak lebih santai lagi, kita melakukan satu permainan lagi. Ini permainan yang biasa kita lakukan gitu ya, teman-teman, dan nggak aneh gitu. Tahu permainan yang kelipatan 3, teman-teman? Jadi setiap kelipatan 3 itu tepuk tangan. Misalkan nih ya, 1, 2, 3-nya tepuk tangan. 4, 5, 6-nya tepuk tangan. 7, 8, 9-nya tepuk tangan. Dapat dipahami? Oke, siap. Kita mulai ya. Untuk angka 1 pertama dari Neng Sri aja. Dari Neng Sri, lalu ke Entang, lalu ke Delilah, lalu ke Alifa gitu ya. Udah siap? Dan udah ke Alifa langsung ke Ibu. Nanti, kan tadi angka 1 dari Sri nih. Nah, nanti dimulai laginya dari Entang. Gitu ya. Baik, Bu. Nah, terus kalau udah dimulai dari Entang, nanti seperti biasanya kalau udah ke Entang lagi, nanti dimulainya dari Delilah gitu ya. Sudah paham? Paham, Bu. Oke, nanti yang gagal nyanyi ya. Nyanyi, nanti bebas nyanyinya. Tapi nyanyi lagu anak-anak aja, oke? Siap? Ya, Baik. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Boleh mulai. 1, 2, 4. Kois.
Ibu nyanyi. Kok ibu sendiri sih yang salah? Itu permulaan, teman-teman. Itu permulaan. Itu permulaan ya. Kita coba ulangi lagi. Boleh diulangi lagi, itu cuma pemanasan dulu. Boleh diulangi lagi dari Neng Sri. Satu. 2. 4. 5. Iya, Neng Sri Rama. Berarti Neng Sri ya. Neng Sri ya yang nyanyi. Neng Sri, oke. Neng Sri nyanyi ya. Iya udah beneran ya, Neng Sri nyanyi. Dari teman-teman nih, nyanyi lagu anak-anak apa nih sarannya, boleh? Balonku, Ibu. Boleh, sok silakan. Nyanyi balonku. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu. Merah muda dan biru. Putus balon hijau dor, hatiku sangat penuh. Balonku tinggal 4, kupegang erat-erat. Oke, mantap. Terima kasih, Neng Sri. Kita akan lanjutkan lagi permainan atau lanjut kegiatan selanjutnya, teman-teman? Lanjut aja Bu ke kegiatan selanjutnya. Bu. Oke, siap. Sudah mulai fokus ya, teman-teman sekalian? Oke ya. Jadi teman-teman, alhamdulillah ya, kalian sepertinya sudah terlihat fokus lagi, nggak terlalu tegang, sudah mulai bisa senyum-senyum ya. Lebih santai dan rileks saja ya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman. Jadi gini teman-teman, kita sebagai manusia pasti mempunyai masalah, dan setiap orang pasti mempunyai masalah yang berbeda pula. Maka dari itu, Ibu akan melaksanakan layanan konseling kelompok ini dengan cara diskusi yang mana nantinya rekan-rekan sekalian saling memberikan argumennya masing-masing atau pendapatnya masing-masing ya. Nah, jadi di sini ketika ada rekan kalian yang sedang mengalami permasalahan, boleh nih kalian memberikan solusi kepada temannya gitu ya. Nanti saling memberikan solusi juga bagaimana penyelesaian masalah tersebut gitu ya. Oke. Nah, coba di sini ada yang mau mengungkapkan permasalahannya terlebih dahulu nggak? Boleh nih, siapa? Boleh dimulai dari Entang dulu, boleh? Izin berbicara. Oke. Mengenai permasalahan yang saya hadapi, yaitu saya sangat tidak percaya diri dengan potensi yang saya miliki. Terus apalagi kalau misalnya ada tugas-tugas atau kayak presentasi gitu, kayak gitu. Jadi kayak saya tuh nggak percaya diri sama diri saya sendiri. Oke, intinya kurang percaya diri gitu ya terhadap dalam hal pengerjaan tugas gitu ya. Oke. Ya. Baik, rekan-rekan sekalian, ada yang mau mengungkapkan permasalahannya lagi? Boleh, siapa? Boleh, Bu, dari aku. Boleh dari siapa dulu? Neng Sri atau Delilah dulu? Gimana? Boleh. Dari Neng Sri dulu aja ya, sok. Izin. Sepertinya terkendala oleh sinyal ya. Oke. Maaf, tidak terdengar suaranya. Boleh diulangi, Neng Sri?
Oke. Suaranya jelas, Bu. Oke, sudah jelas. Sok. Silakan. Bicara Ibu masih kurang terdengar ternyata, kurang jelas. Selalu kecewa Bu dengan diri saya sendiri. Oke. Jadi kalau mendapat Sepertinya sepertinya ini ya. Nah, kalau ulangi lagi Wak ya. Ini baik rekan-rekan sekalian, barangkali ada yang ingin mengungkapkan permasalahannya lagi, boleh siapa dulu? Boleh, silakan. Siapa? Saya, Bu. Oke, silakan Delila. Ya, jadi Bu, saya tuh jadi Bu, saya diri gitu. Kalau di kelas misalkan dikasih pertanyaan oleh guru gitu. Jadi kurang percaya diri untuk menjawab pertanyaannya gitu, Bu. Oke, kurang percaya diri untuk menjawab pertanyaan yang dikasih oleh guru gitu ya. Nah, ada lagi nggak? Boleh? Alifa ada? Ya Bu, saya Bu. Oke. Saya tuh jadi masalahnya tuh saya nggak yakin Bu sama kemampuan diri saya sendiri gitu Bu. Jadi setiap ada perlombaan ataupun ada yang mengajak saya untuk ikut lomba, saya tuh nggak pernah mengikutinya Bu. Padahal kata mereka hasil dari poster saya itu bagus Bu. Tapi entah kenapa gitu Bu, saya tuh ngerasa kalau misalkan kemampuan diri saya tuh nggak sebagus itu Bu. Jadi saya nggak pernah mengikuti perlombaan Bu. Oke. Jadi kurang yakin akan kemampuan diri sendiri gitu ya. Baik, sekarang ada yang ingin mengungkapkan permasalahannya lagi? Boleh Saya, langsung. Bu. Oke, Delila, silakan. Iya, Bu. Jadi saya tuh terkadang ya Bu suka kurang percaya diri gitu kalau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Oke, teman-teman sekalian, sebelum Ibu akan menyimpulkan tentang permasalahan dari rekan-rekan sekalian, ada sedikit informasi bahwasannya rekan kita atau teman-teman kalian, Neng Sri tidak dapat melanjutkan proses konseling ini dikarenakan di daerahnya sedang ada gangguan sinyal karena pemadaman lampu gitu ya, pemadaman listrik. Jadi Neng Sri tidak bisa lanjut, tapi kita harus tetap semangat ya teman-teman sampai akhir. Semoga jaringan kita masih stabil nih dan juga semangat kita masih stabil, oke? Baik ya. Dapat Ibu simpulkan teman-teman sekalian bahwasanya kalian itu lebih cenderung ke permasalahan dari diri kalian sendiri ya. Contohnya tadi dari Entang, Alifa, dan Delila lebih ke masalah akademik kalian gitu ya. Kalau tadi Entang dan Delila hampir mirip-mirip gitu ya. Terus Alifa perihal kurang yakin atas kemampuan diri sendiri. Terus tadi Delila kurang percaya diri. Terus tadi juga kurang menerima juga gitu ya. Nah itu bisa disimpulkan dan bisa termasuk yang namanya konsep diri akademik teman-teman. Konsep diri akademik itu sebenarnya banyak gitu ya mengenai konsep diri akademik, tetapi apa yang permasalahan yang kalian ungkapkan itu salah satunya gitu ya, beberapa gitu. Nah boleh nih Ibu bertanya lebih dulu ke kalian, apakah tema hari ini kita akan membahas perihal konsep diri akademik? Sepakat? Sepakat Bu.
Oke, sepakat ya. Soalnya ini berkaitan juga dengan permasalahan yang sedang kalian hadapi begitu. Nah, selanjutnya sebelum kita mengetahui konsep diri akademik itu apa, ada yang tahu nggak konsep diri itu sendiri apa? Ada yang tahu? Boleh langsung di-unmute aja. Izin menjawab, Bu. Konsep diri yaitu adalah pandangan terhadap diri kita sendiri atau pandangan orang lain, Bu. Baik, ada lagi yang ingin menjawab? Konsep diri itu apa? Atau cukup? Alipa boleh sepertinya ingin berbicara. Menurut saya, Bu, konsep diri itu gak jauh beda sama kayak Entang ya, Bu, ya, gambaran yang ada pada diri seseorang yang berisi tentang bagus, kebaikan. Oke, baik ya. Jadi teman-teman sekalian, bahwasanya konsep diri itu menggambarkan persepsi individu terhadap dirinya sendiri, atau secara sederhananya adalah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri gitu teman-teman. Sudah dapat dipahami? Baik ya. Nah, teman-teman, konsep diri ini apabila dikaitkan dengan akademik, jadi tadi yang namanya bisa disebut konsep diri akademik seperti itu. Nah, konsep diri akademik itu apa gitu ya? Baik, teman-teman. Nah, jika konsep diri ini dikaitkan dengan masalah belajar kalian, bahwasanya konsep diri tersebut merupakan konsep diri akademik, yang mana menurut Lane Brown dan Jor, sebagaimana dikutip oleh Cockley tahun 2000, bahwasanya konsep diri akademik didefinisikan sebagai sikap, perasaan, dan persepsi relatif terhadap keterampilan intelektual atau akademik. Jadi maksudnya apa gitu ya, secara sederhananya itu konsep diri akademik itu persepsi kita terhadap yang bersangkutan dengan akademik kita gitu ya, bahwasanya seperti tadi yang diungkapkan oleh Alipa, tidak percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki gitu ya, bahwasanya Alifa tuh sebenarnya mampu untuk mengikuti perlombaan poster itu, tetapi karena Alifa ngerasa nggak mampu, jadinya menyurutkan Alifa untuk tidak mengikuti perlombaan seperti itu. Jadi itu juga termasuk konsep diri akademik seperti itu teman-teman. Nah, maka dari itu Ibu di sini akan memberikan layanan konseling kelompok mengenai permasalahan yang sedang kalian hadapi menggunakan pendekatan SFBT. Nah, ada yang tahu nggak di sini pendekatan SFBT itu apa? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Ya, Bu. Tidak. Baik ya, karena agak asing gitu ya SFBT itu apa gitu ya. Nah, teman-teman, di sini Ibu akan menjelaskan bahwasannya pendekatan SFBT itu atau Solution Focus Brief Therapy ini merupakan proses konseling yang mana hanya berfokus pada memfasilitasi konseling untuk mengkonstruksi solusi dari masalahnya. Jadi secara sederhananya SFBT ini lebih berfokus pada pemecahan masalah atau berfokus pada solusi seperti itu teman-teman. Nah, maka dari itu sekarang kita akan langsung saja mencari solusi dari berbagai permasalahan yang tadi sudah kalian ungkapkan gitu ya. Baik, nah teman-teman, di sini Ibu ada beberapa pertanyaan yang mana nantinya akan menemukan solusi-solusi yang memang itu mampu untuk memecahkan permasalahan yang sedang kalian hadapi. Sudah dapat dipahami teman-teman? Baik ya, kita sekarang bersama-sama untuk mencari solusi tersebut. Nah, pertanyaan pertama buat Entang terlebih dahulu ya. Apa penyebab dari Entang mempunyai permasalahan yang tadi Entang sudah sebutkan? Boleh langsung dijawab? Tapi nanti teman-temannya langsung menambahkan juga ya untuk
penyebabnya. Tapi ketika dirasa sudah cukup penyebabnya, boleh nanti solusinya boleh diberikan gitu. Boleh, Entang? Kesalahan yang saya hadapi yaitu karena mungkin saya mengalami rasa kurang percaya diri dan ketakutan. Karena ketakutan di sini takut bicara apa yang saya bicarakan atau lontarkan, takut salah, takut gimana gitu kalau misalnya kita nggak percaya diri itu disebabkan oleh ketakutan itu. Oke, karena penyebab kurang percayanya diri Entang diri sendiri gitu ya, karena ada rasa ketakutan kayak gitu ya, belum apa-apa sudah takut gitu ya, takut salah, takut tidak dihargai, seperti itu. Baik, nah betul sekali Bu. Oke, boleh nih dari permasalahan Alifa, menurut Alifa apa sih penyebab permasalahan yang sedang Alifa alami gitu? Kalau saya, Bu, penyebabnya itu kenapa saya tidak percaya nggak yakin sama kemampuan diri saya sendiri itu karena saya tuh merasa kalau misalkan kemampuan saya tuh nggak sebagus sama yang lain gitu, Bu. Jadi kayak tiap kali ngelihat hasil dari yang lain itu tuh jadi ngebuat saya, oh ternyata yang kemampuan saya tuh nggak sebanding sama mereka, Bu. Oke, ngerasa kemampuan kayak kamu gitu, Bu. Oke, ngerasa kemampuan kamu itu tidak sebanding dengan teman-teman kamu yang lain gitu ya. Meskipun teman-teman yang lain ada yang mengatakan bahwasanya kamu itu mampu gitu ya. Baik, boleh nih dari Delilah sekarang. Ya Bu, mungkin penyebab saya kurang percaya diri gitu ketika menjawab pertanyaan yang diberikan, terus takut salah, terus merasa teman-teman lebih bisa gitu Bu menjawab pertanyaan itu. Oke, baik. Begitu, ya Bu. Nah, sekarang kalian sudah menemukan gitu ya penyebab dari permasalahan kalian. Terus di sini misalkan nih ya, tiba-tiba ada sebuah keajaiban bahwasanya pada semester ini nilai kalian meningkat, apa yang kalian rasakan gitu. Boleh dimulai dari siapa dulu? Oke, boleh Entang. Izin menjawab, Bu. Jika saya mendapatkan nilai tinggi, pasti saya akan merasa bangga gitu karena itu hasil dari payah saya sendiri. Dan mungkin kalau misalnya kita nggak bekerja keras, tapi nilai kita tetap bagus, pasti kita juga bertanya-tanya gitu, kenapa nilai kita bisa bagus gitu. Tapi kita lihat lagi, kita ulas lagi gitu, bagaimana soal-soalnya, apakah di sana itu dapat mudah dijawab atau enggak, atau ada kesulitan atau tidaknya. Oke, kalau baik. saya begitu, Bu. Baik, terima kasih Entang. Boleh nih yang lainnya? Saya, Bu. Boleh, silakan Delilah. Kalau saya bangga sekaligus bersyukur juga gitu, Bu. Berarti itu kemampuan saya gitu, Bu. Berdasarkan hasil kemampuan saya gitu, Bu. Oke, baik. Ada lagi Alifa atau sudah cukup? Kalau misalkan tiba-tiba di semester selanjutnya nilai tinggi gitu sesuai dengan apa yang diharapin gitu. Oke.
Intinya bangga ya, pasti semua orang juga akan bangga, akan merasa senang ketika mendapatkan nilai yang sesuai dan bahkan mendapat nilai yang tidak terduga gitu ya. Wah, ternyata pada semester kali ini saya mendapatkan nilai yang tinggi juga gitu ya. Apalagi atas hasil jeripayah kalian gitu ya, pasti sangat bangga sekali gitu ya. Nah, dilihat dari hal itu, apa sih kira-kira solusi dari penyebab permasalahan kalian itu? Kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya kalian tuh mempunyai permasalahan, terus penyebabnya apa, terus juga Ibu memberikan sebuah pertanyaan apabila di semester ini nilai kalian meningkat seperti apa gitu ya. Nah, sekarang solusi dari permasalahan kalian tuh apa sih gitu? Kira-kira dari kaliannya sendiri. Boleh dari siapa dulu? Saya, Bu. Oke, boleh. Kalau solusi buat saya sendiri ke depannya gitu, Bu. Mungkin saya harus lebih bisa lebih percaya sama kemampuan diri saya sendiri gitu. Jangan membandingkan diri saya sama orang lain gitu, karena pasti beda-beda gitu Bu kemampuannya gitu. Dan juga untuk kedepannya mungkin saya harus lebih berani mengikuti perlombaan untuk melihat sebenarnya saya tuh bisa kok gitu Bu. Oke. Walaupun misalkan nanti hasil perlombaannya baik ataupun buruk, menang ataupun enggak gitu. Yang penting saya udah berani mencoba mengikuti perlombaan tersebut gitu Bu. Baik, intinya solusi terhadap permasalahan kamu adalah mencoba untuk percaya diri atas kemampuan kamu gitu ya. Yang penting sudah mencoba gitu. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan solusi? Boleh nih? Oke, Entang boleh. Memberikan solusi, Bu. Oke. Solusi untuk saya sendiri yaitu boleh Entang, silakan. izin menjawab Bu untuk solusi ke Alifa. Menurut pendapat saya solusinya itu jangan pernah takut dan kayak nggak percaya diri, tapi dicoba dulu aja. Nanti kalau misalnya kita udah mencoba terus dan mencoba gitu, apa yang kita lakukan itu kan hal yang benar gitu. Apalagi untuk mengikuti sebuah perlombaan, di mana kita dapat bisa menemukan jati diri kita sendiri, apakah kita sesuai dengan passion kita di sana atau tidak. Nah, di sana kita bisa ngelanjutin atau tidaknya, baik atau buruknya, itu tergantung dari diri Alifa sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya Entang yang sudah memberikan solusi untuk Alifa. Apakah sudah dapat dipahami Alifa? Paham Bu. Oke, baik ya. Boleh nih selanjutnya. Sepertinya cukup ya dari satu orang untuk memberikan solusi yang lainnya gitu. Boleh sekarang dari siapa dulu nih yang mau mencari solusi untuk permasalahannya sendiri? Boleh? Siapa? Saya, Bu. Boleh, silakan Irila. Ya, mungkin solusi untuk diri saya sendiri lebih memberanikan diri gitu untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Kemudian jangan terus-menerus melihat ke orang lain dan fokus sama diri sendiri. Oke, siap. Gitu, Bu. Boleh nih. Boleh nih siapa yang mau menambahkan untuk solusi dari Delila? Saya Bu coba menambahkan Bu. Boleh, silakan. Kalau menurut saya Bu, kan tadi katanya dari itu takut gitu Bu, setiap kali menjawab karena nggak percaya diri sama jawaban yang dia punya. Kalau menurut saya Bu, kan dia sama yang lain itu sama-sama belajar gitu ya Bu. Mau jawabannya benar ataupun salah, kan sama belajar. Jadi jangan takut, coba aja gitu. Terus jangan bandingin diri dia sama teman-teman yang lain gitu Bu.
Oke, siap. Delila dapat dipahami? Oke, dapat dipahami ya, Delila? Entang. Boleh dilanjutkan, siapa lagi? Saya, Bu. Oke, baik, Entang. Untuk solusi terhadap diri saya sendiri, yaitu karena saya takut dengan ketakutan yang saya akan jawab dari pertanyaan tersebut. Seharusnya sih saya terlebih dahulu harus rajin membaca buku apa aja yang harus dipelajari. Nah, di sana juga saya bisa sedikit-sedikit kayak mengutip pelajaran-pelajarannya gitu. Baik. Ada yang ingin mau menambahkan perihal solusi dari Entang? Baik ya, sepertinya sudah cukup. Nah, Ibu akan menyimpulkan dan menambahkan solusi dari kalian. Untuk Alifa sendiri sudah betul ya tadi tambahan dari temannya bahwasanya ketika Alifa kurang yakin atas kemampuan diri Alifa sendiri, coba Alifa kita coba dulu deh gitu untuk mengikuti perlombaan itu, nanti hasilnya mau menang atau enggak yang penting Alifa sudah mencoba gitu ya untuk mengikuti perlombaan itu, karena sayang banget gitu ya ketika punya kemampuan tetapi tidak dikembangkan gitu. Otomatis diri Alifa sendiri nih harus mempunyai keyakinan bahwa saya tuh mampu, saya tuh bisa seperti yang lain gitu. Tapi itu juga harus ada usaha yang maksimal dari diri Alifa sendiri gitu ya. Harus meyakinkan diri bahwasanya saya mampu, seperti itu. Nah, kalau untuk Delila, solusi dari Ibu adalah dalam suatu pembelajaran biasanya guru akan bertanya gitu ya kepada siswanya. Nah, kita tuh udah tahu jawabannya tapi kita ragu gitu ya. Mau jawab takut salah gitu. Nah, solusi dari Ibu adalah nggak apa-apa, untuk salah juga nggak apa-apa, karena kita masih dalam proses belajar, teman-teman. Yang mana ketika kita salah, nggak apa-apa, yang penting kita sudah mencoba, karena nanti juga guru tersebut akan meluruskan jawaban yang benarnya seperti apa. Nggak akan dijudge atau nggak akan disuraki gitu ya. Bahwasanya ketika kita nanti akan menjawab, sok coba aja dulu menjawab, ketika nantinya salah atau benarnya nggak apa-apa gitu. Yang penting kita sudah mencoba untuk menjawab, karena keaktifan peserta didik di dalam kelas juga itu sangat membantu dalam penilaian seperti itu. Nah, untuk solusi dari Entang sendiri dari Ibu, kurang percaya diri dan menerima gitu ya, itu tidak jauh beda dengan yang lainnya, bahwasanya tanamin dalam diri kita sendiri ketakutan-ketakutan itu tuh harus dihapuskan. Boleh ada ketakutan tapi jangan terlalu gitu ya, jangan terlalu terfokus pada ketakutan kita sendiri, bahwasanya kita harus mampu percaya diri terhadap diri kita sendiri gitu. Jangan terlalu kayak kita saya belum mampu atau saya belum bisa nih, tapi kita harus tanamin dalam diri kita bahwasanya saya mampu, saya bisa, saya tidak takut untuk salah, saya tidak takut untuk ditertawakan atau apa. Jadi bangun rasa kepercayaan diri itu lebih positif terlebih dahulu gitu ya. Dan ini kaitannya dengan akademik, otomatis dalam sebuah proses pembelajaran juga coba bangun sikap konsep diri yang lebih positif seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, ketika kalian mempunyai konsep diri yang lebih positif, maka dalam proses pembelajarannya pun akan berjalan lancar, dan memang nantinya ke kaliannya juga lebih have fun, lebih santai, lebih enjoy gitu ya dalam proses pembelajaran, karena merasa kalian saya mampu, saya bisa, saya juga percaya diri, seperti itu. Dapat dipahami? Oke, dapat dipahami. Baik ya. Nah, sebelum kalian mengikuti kegiatan konseling ini, kira-kira dalam skala berapa kali konsep diri kalian rendah gitu? Boleh, siapa yang mau mencoba menjawab duluan? Saya coba, Bu. Boleh, Alifa, silakan. Awalnya konsep diri saya itu sekitar 6, Bu. 6, oke. Terus, Tapi terus ngikutin
konseling ini, Bu, jadi naik, Bu, ke 8. Oke, dari 6 jadi 8 gitu ya. Berarti sudah paham ya mengenai konsep diri akademiknya seperti apa. Nah, oke. Selanjutnya boleh Ya, Bu. siapa? Saya, Bu. Oke, boleh Entang, silakan. Sebelum saya mengikuti konseling ini, konsep diri saya yaitu 5. 5, baik. Setelah mengikuti konseling ini 8, Bu. Oke. Berarti sudah paham juga ya untuk Entang. Boleh nih selanjutnya Delila. Sama Bu, saya juga sebelum mengikuti konseling ini, skalanya itu 6, kemudian setelah mengikuti jadi 8, Bu. Oke, baik. Jadi intinya kalian sebelum mengikuti konseling ini berada pada posisi yang bisa disebut agak rendah gitu ya teman-teman. Tapi sudah mengikuti konseling ini, sudah ada kenaikan, berarti kalian sudah ada pemahaman mengenai konsep diri akademik kalian, seperti itu. Nah, karena teman-teman sekalian perlu dipahami bahwasannya konsep diri dalam hal akademik itu sangat penting sekali untuk ditingkatkan gitu ya, agar proses pembelajaran kalian itu berjalan lancar, seperti itu. Nah, ketika kalian sudah memahami mengenai konsep diri akademik kalian, apakah kalian akan merasa kecewa gitu ketika kalian di titik skala yang rendah lagi gitu? Ataukah kalian akan mampu untuk bangkit gitu? Boleh? Siapa yang akan menjawab? Saya coba ya, Bu. Boleh, silakan. Mungkin kalau kecewa pasti ya, Bu, tapi pasti bakal mencoba untuk bangkit lagi, Bu, itu mah. Oke, ada lagi yang ingin menjawab? Sepertinya cukup ya. Sepertinya mewakilkan gitu ya jawaban dari Alifa ini. Jadi teman-teman, benar sekali bahwasanya ketika nantinya meskipun kalian sudah paham mengenai konsep diri akademik kalian, tetapi suatu saat pasti ada yang namanya rasa kecewa itu muncul lagi gitu ya. Tetapi di sini harus perlu digarisbawahi bahwasanya rasa kecewa itu boleh ada, namun jangan berlarut gitu ya. Kalian harus bangkit lagi dan terus berusaha lagi untuk lebih baik, seperti itu. Nah, baik rekan-rekan sekalian, apakah sudah dapat dipahami mengenai permasalahan dan solusi yang barusan telah kita diskusikan? Baik ya. Baik, jika rekan-rekan sekalian sudah paham mengenai solusi yang akan nantinya dijadikan patokan ketika konsep diri akademik kalian mulai menurun, dan juga di sini harapannya semoga kalian mampu untuk meningkatkan konsep diri akademik lebih ke hal yang positifnya. Nah, dan juga Ibu berharap ketika kalian sudah mengikuti konseling kelompok dengan menggunakan pendekatan solution focus group terapi ini, semoga dapat meningkatkan konsep diri akademik kalian dan kalian jadi atau sudah mampu mengatasi masalah yang muncul jika nantinya mengalami hal itu lagi gitu ya. Nah, baik dari Ibu sudah cukup, maka dari itu sebelum itu Ibu minta kesan pesan dari kalian nih setelah mengikuti konseling kelompok ini. Boleh dari siapa dulu? Saya, Bu. Boleh, silakan Alifa. Kesan dari konseling kali ini tuh membuat saya membuat pikiran saya lebih terbuka, Bu. Saya semoga kedepannya saya lebih yakin terhadap kemampuan diri saya lagi, Bu. Dan berani mencoba. Baik ya. Silakan, siapa lagi? Bu. Boleh, silakan ya Lila. Setelah konseling ini, kesannya saya lebih bisa mengetahui konsep diri saya sendiri, Bu. Baik, sekarang siapa lagi yang ingin memberikan kesan pesannya?
silakan. Saya Bu. Boleh, Entang. Pesan-pesan selama saya mengikuti konsultasi ini ya Bu, saya lebih kayak open-minded, gak terpaku sama satu pikiran gitu, tapi lebih kayak memperluas lagi gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya kita memikirkan satu ketakutan, itu nggak bakal ada ujungnya gitu. Apalagi kita harus benar-benar kayak lebih kayak menambah wawasan lagi gitu, harus lebih terbuka lagi gitu. Baik ya, alhamdulillah sepertinya rekan-rekan sekalian sudah paham mengenai makna dari konseling kelompok ini gitu ya. Nah, semoga kedepannya kalian sudah bisa mengatasi setiap permasalahan yang sedang kalian hadapi gitu ya. Baik, sepertinya dicukupkan sekian konseling kelompok pada hari ini. Apabila barangkali nantinya memang diperlukan untuk konseling kelompok lanjutan, boleh nih kalian langsung hubungi ibu saja, entah itu akan membahas perihal konsep diri akademik atau yang lainnya, seperti itu ya. Baik, dari ibu dicukupkan sekian, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih ya. Sampai jumpa di lain waktu. Baik, itulah tampilan dari video konseling kelompok saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan terima kasih banyak kepada rekan-rekan saya yang sudah membantu dalam pembuatan video ini. Dan juga terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton tayangan dari video tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.